kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Nah, ini dia. Tema atau judul pada sore hari ini adalah Roh Kudus memperkuat kita di saat-saat paling lemah. Ya, Roh Kudus memperkuat kita di saat-saat paling lemah. Oke, kita pelajari Alkitab kita dari 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Oke, slide selanjutnya. Peran Roh Kudus tidak hanya menghibur, namun tugasnya membantu kita dalam kelemahan. Pengertian membantu adalah menanggung beban kesusahan kita. Bapak Ibu, 2/3 dari Alkitab kita di dalam perjanjian baru itu yang tulis adalah Paulus. Paulus adalah orang yang militan, Paulus adalah orang yang martir. Kalau dia dikasih tugas atau tanggung jawab, pasti dia selesaikan dengan baik. Nah, minggu kemarin saya katakan di sini Bapak Ibu bahwa kalau Paulus itu waktu ditetapkan oleh Tuhan menjadi seorang penginjil, ya, Tuhan itu langsung terus terang kepada Paulus. Apa yang Tuhan katakan kepada Paulus? Engkau akan melayani aku dan engkau akan menderita karena aku. Tuh lihat tuh, ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, selain Paulus juga menulis dari 2/3 dari perjanjian baru firman Tuhan, Paulus juga penginjilan ke kota-kota di zaman itu. Paulus juga mengalami banyak penyiksaan dan penindasan yang berat, tadi kata Alkitab. Nah, apa yang membuat Paulus itu kok bisa kuat? Ya, 3 minggu yang lalu saya katakan tentang penderitaan itu bukan beban, tapi suatu cara bagaimana Tuhan membentuk kita. Saya katakan bahwa Paulus mengatakan sebelum mati, dia mengatakan aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Dengan kata lain apa? Yang membuat Paulus bisa kuat menyelesaikan tugas pelayanannya itu adalah Roh Kudus. Ya, Paulus menghadapi masa-masa yang suram, Paulus menghadapi masa-masa yang sulit, pasti. Paulus mengalami penderitaan secara fisik, pasti. Paulus mendapat penderitaan secara mental, pasti. Fisik dan mental Paulus dapatkan waktu dia melayani. Karena apa? Karena Tuhan sudah katakan dia akan menderita karena aku. Jadi apa yang membuat Paulus kuat di saat-saat yang paling lemah adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bukan hanya menghibur, tetapi membantu kita dalam kelemahan. Ya, tadi saya katakan pengertian membantu adalah apa? Menanggung beban kesusahan kita. Setiap beban yang Paulus hadapi, menghadapi penderitaan, dia bekerja sama dengan Roh Kudus. Sehingga apa? Roh Kudus membantu di dalam beban berat yang Paulus kerjakan dalam pelayanan. Hari ini apa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Ya, satu hari ini saya melayani banyak orang yang sakit tadi. Ya, dan orang sakit itu kita doakan dan kita memberikan kabar baik pada hari tentang bagaimana Roh Kudus menolong mereka, memberikan keringanan, memberikan penghiburan. Ya, ada yang datang dengan beban berat karena keluarga. Roh Kudus ingin katakan kepada jemaat yang datang dengan beban berat dengan keluarga, Roh Kudus ingin membantu setiap kesusahan kita. Ya, Tuhan tahu Bapak Ibu dan saya lemah. Tuhan tahu Bapak Ibu dan saya, kita punya kuasa itu, punya kemampuan terbatas. Jangan fokus dengan hal yang terbatas yang kita punya. Jangan fokus kepada hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Daripada kita stres, daripada kita putus asa, daripada kita akhirnya jatuh dan lemah, tidak melihat pengharapan, mendingan Alkitab mengatakan apa? Mari kita datang kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membantu kita di dalam kesusahan kita. Penghiburan yang Roh Kudus berikan. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, coba lihat Bapak Ibu orang dunia. Ketika lagi ada masalah, apa yang mereka katakan? Aduh, sepertinya memang sudah takdir.
Tuh lihat kalau orang ada masalah, orang dunia. Ya Pak, sesuai dengan garis tangan aja deh Pak. Memang hidup saya begini-begini aja. Garis tanganlah dibawa-bawa. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen ketika ada masalah, kita berani mengatakan apa? Roh Kudus ada dalam hidupku. Ya, ketika beban berat ini sudah memuncak, ketika beban berat ini sudah tidak sanggup kita kerjakan, Bapak Ibu dan saya jangan berjuang seorang diri. Roh Kudus standby untuk kita. Datang sama Tuhan, masuk kamarmu berdoa dan katakan, Roh Kudus, aku serahkan semua beban beratku kepadamu. Engkau yang paling tahu mengerjakan apa yang terbaik buat diriku. Engkau yang paling tahu bagaimana cara memulai menyelesaikan setiap perkaraku. Engkau yang paling tahu. Aku tidak tahu Tuhan. Kalau kita punya kerendahan hati seperti itu, yang kita meninggikan Roh Kudus dan kita sadar bahwa kita terbatas, Roh Kudus tidak terbatas, di situ terjadi mujizat. Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kalau kita sombong, kalau kita merasa wah saya pintar, saya S1 Indonesia, S2 Malaysia, S3 Inggris, S4 bulan. Ya. Wah, pengalaman saya banyak, Pak. Ya, waktu tahun 1998 pabrik-pabrik di Cikarang saya bosnya. Tahun 2000, Pak, pabrik-pabrik di Karawang saya bosnya. Wah, masuk 2024 Pak, pabrik-pabrik di daerah Cikupa sana, saya bosnya. Masalah apapun, pabrik aja saya pegang, apalagi masalah kecil Pak. Tiba-tiba ada masalah, nggak sanggup, stroke Bapak Ibu. Ya, kita bukan Superman. Minggu kemarin saya katakan, Kamis kemarin, Superman itu ciptaan Hollywood, bukan ciptaan kerajaan surga. Ciptaan kerajaan surga adalah Bapak Ibu dan saya. Kita hanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi kuasa kita berbeda dengan Tuhan. Kita hanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi kuasa kita berbeda. Karena kita berbeda, karena Tuhan menciptakan kita, kuasanya memang tidak seperti Tuhan. Yang Tuhan mau adalah apa? Setiap ada masalah, andalkan Dia. Ya, setiap ada tragedi yang membuat Bapak Ibu dan saya sedih, setiap masalah, setiap pencobaan, yang Tuhan mau adalah apa? Andalkan Dia. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya diciptakan oleh Tuhan. Bukan datang kepada alternatif, bukan datang kepada dukun, bukan datang kepada orang pintar. Bapak Ibu dan saya ciptaan Tuhan. Kalau ada masalah, ya datanglah sama Tuhan. Karena Dia yang sanggup menyelesaikan masalah Bapak Ibu dan saya melalui Roh Kudus. Karena Yesus sudah naik ke sorga. Roh Kudus tidak kemana-mana. Banyak orang mencari Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana ya? Kata Roh Kudus, jauh-jauh kamu cari aku. Aku ada di dalam hatimu. Bapak Ibu dan saya diurapi dengan minyak. Roh Kudus tidak kemana-mana. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dia akan bekerja kalau Bapak Ibu dan saya buka hati. Dia akan bekerja kalau Bapak Ibu dan saya kasih lampu hijau untuk Dia bekerja. Tapi selama kita mengerjakan dengan kekuatan sendiri, dia tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita membuka hati kita dan kita sadar kita terbatas, Roh Kudus tidak terbatas, izinkan Dia bekerja. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, apapun masalah kita pasti selesai. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Ya. Nah, belajar dari Alkitab. Apa bukti Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita? Ya, kita belajar dari Alkitab, apa bukti Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, apa bukti yang pertama? Yang pertama adalah Roh Kudus menumbuhkan iman percaya. Ya, Roh Kudus menumbuhkan iman percaya. Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Oke, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Ya, keterangannya apa? Roh Kudus menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus, yang dapat melakukan segala sesuatu sekalipun itu hal mustahil dan tidak masuk akal. Nah, tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau kita berkumpul dengan orang dunia, ya, Bapak Ibu bisa lagi makan siang di kantor. Yuk, kita turunnya ke bawah pas jam makan siang. Biasanya kalau dari Sudirman tuh kita makan di Ben Hill, di Karet ya.
Yang cewek-cewek tinggal bawa handphone sama dompet kecil, sama kalau kita tuh cowok paling 100.000 ditaruh di kantong, tinggal kembalian. Sambil makan kita ngobrol, terus tiba-tiba ngobrol ada satu masalah. Kalau kita ngobrol dengan orang dunia, tadi saya katakan dalam pendahuluan, ada masalah, orang dunia mengatakan apa? Ya memang takdir memang sudah kejam. Takdir memang kejam. Tadi saya katakan, ya memang sesuai dengan garis tangan aja, memang hidup saya begini-begini saja. Tuh lihat, orang dunia. Tetapi kalau kita ada anak Tuhan, Bapak Ibu berkumpul, ketika Bapak Ibu dan saya ada masalah, apa sih yang dibicarakan dengan anak Tuhan? Ya, sesulit-sulitnya kita berkumpul, sesulit-sulitnya kita ada masalah, waktu kita berkumpul, apa yang kita lakukan? Jangan menyerah. Ya, masih punya Tuhan. Ingat, kalau dulu Tuhan tolong kita, sekarang juga Tuhan pasti tolong kita. Ingat, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kalau anak Tuhan berkumpul dan kita sharing tentang masalah kita, pasti perkataan kita adalah perkataan yang baik. Kenapa? Karena kita memang ada Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus ya kan tidak membuat Bapak Ibu dan saya hidup yang gak ada masalah, tetapi bersama Roh Kudus Bapak Ibu dan saya diajarkan untuk beriman menghadapi masalah. Ya, dengan adanya Roh Kudus bukan berarti Bapak Ibu dan saya hidupnya nggak ada masalah. Ingat itu, garis bawahi. Hidup dengan Roh Kudus bukan berarti hidupmu nggak ada masalah. Kenapa hidup kita selalu ada masalah? Karena Bapak Ibu dan saya masih hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau kita mau nggak ada masalah, ya nanti di sorga. Ya, Pak, hidup saya mau nggak ada masalah, Pak. Bagus. Menurut Pak Pendeta hidup tidak ada masalah di mana? Pondok Rangon itu nggak ada masalah di sana. Pondok Rangon, Menteng Pulo, di situ tidak ada masalah. Makanya kalau Bapak Ibu datang ke Pondok Rangon, Menteng Pulo, hening semua. Tidak ada percekcokan, perdebatan. Paling tukang es dawet di situ Bapak Ibu, sama tukang siomay. Siapa tahu yang mati lapar, siomay opung lapar opung. Tuh lihat. Saya berapa kali kan nguburin jemaat di Pondok Rangon. Udah masuk ke dalam, pas udah keluar ada bundaran situ tengah-tengah tuh ada yang jualan bakso Bapak Ibu. Saya pernah sama Pendeta Jeffrey, kita waktu itu ke sana, sama ada beberapa WL, lapar. Ini bakso bener atau enggak nih? Saya tanya sama WL yang sering bawa jemaat ngubur di situ kan Pondok Rangon, di tengah-tengahnya itu bundaran tuh. Bener Pak Alek, aduh, makan enggak makan. Tapi ini bakso bener Pak Alek. Yang bikin bakso napak nggak kakinya? Napak. Oh Tuhan, saya bilang ini pertama kali kita makan bakso di kuburan nih. Ya kalau makan es dawet di pinggir kali mah kita udah biasa, namanya mungkin diare sebentar mah beres lah. Makan cilok, telur gulung itu mah cincai lah. Ya kan kalau diare pengen oralit kelar beres lah. Tapi namanya makan bakso di kuburan, this is my first time. Woi, Aisyah. Wih kita makan enak juga itu bakso. Tapi saya nelennya ya Bapak Ibu, mohon maaf, nelennya juga mikir-mikir, ini telan atau enggak nih. Jangan-jangan nih bakso gaib lagi, bakso goib ya kan. Kita telan tapi nggak jadi daging Bapak Ibu. Oh Tuhan, tuh lihat tuh. Kalau memang mau tenang, ya jangan hidup. Kalau mau tenang Pondok Rangon, kalau mau tenang Menteng Pulo, ada duit San Diego, ini nggak terlalu jauh dari sini nih. Tinggal setengah jam nyampe nih San Diego. Kalau memang ada duit banyak, cari view, pilih kemana, bisa tuh di San Diego. Om, mau mati Om, oh ya, masih ada tanah Om, oh masih banyak San Diego. Om boleh pilih piu nggak? Piu. Bisa. Tapi kalau kita masih hidup, ya jangan pernah mimpi nggak ada masalah. Karena iblis juga sedang bergerak untuk menghancurkan Bapak Ibu dan saya. Makanya ingin saya katakan, Roh Kudus itu dengan hidup dengan Roh Kudus bukan berarti hidupmu nggak ada masalah. Tapi dengan ada Roh Kudus, Bapak Ibu dan saya dimampukan imannya untuk percaya kepada Tuhan. Ya, kan yang diserang itu kan iman kita kalau ada masalah. Berani percaya atau tidak? Lagi sakit berani percaya atau tidak? Lagi ada utang piutang, ekonomi lagi sulit, berani percaya atau tidak? Lagi ada masalah keluarga, berdoa sama Tuhan, kata Tuhan bukan soal doanya, pertanyaannya, you berani percaya atau tidak? Ya, tugas kita beriman, tugas Tuhan mengerjakan mujizat bagi kita. Tugas kita beriman, tugas Tuhan adalah apa? Melakukan yang tidak mungkin bagi kita.
Tugas kita adalah percaya, tugas Tuhan adalah apa? Melakukan hal-hal yang di luar dari nalar dan logika kita. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tapi dalam prakteknya yang sering dilakukan oleh orang Kristen adalah apa? Tuhan disuruh duduk, kita yang mengerjakan mujizatnya. Tuhan yang beriman, kita yang mengerjakan mujizatnya. Ya nggak bisa lah. Makanya banyak orang Kristen stres, mereka-reka jalannya, nggak bisa. Orang Kristen bukan dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk menyelesaikan masalah. Tuhan yang menyelesaikan masalah. Orang Kristen tugasnya adalah apa? Beriman kepada Tuhan. Kalau sudah beriman, nanti Tuhan ajarkan begini loh cara menyelesaikan masalahnya. Makanya banyak orang Kristen yang stres karena apa? Aduh Pak Pendeta, saya sudah coba sana sini sana sini sana. Ya, akhirnya ke dokter umum, migrain setengah, vertigo, kasih obat vertigo, ya, kasih obat asam lambung, kasih obat diare, suntik vitamin C, tambah stres lagi, suntik tetanus, nggak ada hubungan masalah dengan tetanus. Tuh lihat, padahal yang Tuhan mau adalah apa? Just believe. Tumbuhkan iman percaya kepadaku. Roh Kudus yang ingatkan kita. Kita beriman, Tuhan yang bekerja. Kita beriman, Tuhan yang membuka jalannya. Kita beriman, Tuhan yang membuka dan memberikan terobosan di dalam hidup kita. Sebagai contoh, waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dikejar sama Firaun. Ya, Bapak Ibu tahu dia berhadapan dengan Laut Teberau. Laut Teberau. Musa bawa bangsa Israel dikejar sama Firaun. Ini Firaun, ini Musa, ini Laut Teberau. Ketika dia bertemu dengan Laut Teberau, apa yang Musa katakan? Musa tidak berjuang. Duh, bagaimana ya caranya ya supaya kami selamat? Tidak, dia berseru kepada Tuhan. Karena Musa tahu yang membawa mereka keluar dari penjajahan Mesir sampai bisa keluar sampai depan Laut Teberau itu Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang ada padamu Musa? Tongkat, pukul, belah itu laut. Ya, logikanya bagaimana bisa belah laut? Bapak Ibu mungkin yang punya sekolah tinggi, bagian sains dan sebagainya macam, pasti tidak bisa menemukan bagaimana caranya Tuhan membelah laut. Bagaimana caranya Musa membelah laut. Kalau tidak ada kuasa Tuhan di situ, Musa tidak bisa. Laut terbelah loh, terbelah dua, kiri kanan. Musa lewat, bangsa Israel lewat. Waktu mereka berjalan, ini daratan, tanah kering karena udah dibelah sama Tuhan. Kiri kanan itu laut yang ditahan sama Tuhan. Itulah SeaWorld pertama kali di dunia. Itu SeaWorld pertama kali di dunia sebelum di Ancol. Benar Pak, itu SeaWorld Pak. Waktu Musa berjalan, dia melihat ada ikan. Pandangan ikan yang jernih. Dia lihat ikan mas arsik lewat. Dia lihat ikan teri Medan. Lihat ikan teri Medan. Iya kan? Dia lihat ikan gembung opung siantar. Ikan gembung. Tuh lihat. Musa, aku teringat kampungku di Dolok Sanggul, katanya begitu. Waktu Musa sudah selesai lewat laut itu, Firaun masuk. Dan akhirnya ketika Firaun masuk ke dataran itu, Tuhan tutup itu laut. Dan akhirnya Firaun bersama pasukannya mati. Satu itu aja saya kasih tahu. Laut bisa dibelah sama Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan kita menyelesaikan masalah. Jadi kalau masalah yang kecil-kecil sama Tuhan, udah cukup beriman, Tuhan berikan jalan keluarnya dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya itu tugas Roh Kudus untuk menumbuhkan ya iman percaya kita.
Bagian kita percaya, bagian kita beriman, bagian Tuhan mengerjakan mujizatnya. Hal-hal yang mustahil, yang tidak masuk akal, itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Itu yang pertama. Jadi apa yang dikerjakan Roh Kudus untuk membantu kelemahan kita? Yang pertama adalah Roh Kudus menumbuhkan iman percaya. Yang kedua, apa yang Roh Kudus kerjakan? Yang kedua adalah Roh Kudus membangkitkan semangat untuk hidup kudus. Ya, Roh Kudus membangkitkan semangat untuk hidup kudus. Kita lihat 1 Korintus 6, 19 sampai 20. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, slide selanjutnya. Kekudusan adalah sebuah hal yang bersifat mutlak atau wajib bagi anak-anak Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita harus senantiasa menjaga hidup kita tetap kudus. Jangan sampai hati dan pikiran kita menjadi sarang kenajisan atau dosa. Kalau orang Kristen bikin dosa dan tubuhnya ini menjadi tubuh yang digunakan untuk dosa, orang Kristen harus mengerti bagaimana cara Tuhan membayar lunas itu. Tuh lihat, harus mengerti cara Tuhan membayar lunas itu. Ya, apa yang Tuhan lakukan untuk membayar lunas dosa dan pelanggaran Bapak Ibu dan saya dengan mati di atas kayu salib. Jadi matinya bukan hanya dipaku selesai, tapi apa? Bapak Ibu dan saya, Yesus harus mati di atas kayu salib mengambil murkanya Allah. Seorang anak kalau lihat bapaknya murka pasti kabur. Apalagi bapak-bapak zaman dulu. Wah, itu bapak-bapak zaman Taurat, ngeri. Udah bawa rotan, bawa gesper. Wah, gimana bapakmu di kampung? Ah, bapakku di kampung galak kali. Aku main di ladang, aku gak tidur siang, pulang. Wah, di gimbalnya aku lah, katanya begitu. Biasa orang Batak ya kan. Wah, udah pakai rotan yang kecil. Iya. Seorang anak ketika lihat bapaknya murka, dia pasti takut. Bagaimana kalau Bapak Ibu dan saya, Yesus melihat murka Allah, Bapaknya murka. Ya karena apa? Karena manusia berbuat dosa. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Murkanya ditumpahkan kepada Yesus. Jadi penyelamatan yang Allah berikan kepada Bapak Ibu dan saya bukan kaleng-kaleng. Ya bukan berbicara gratisan, oke, keselamatan free, tetapi bukan murahan. Penebusan dosa itu free, tetapi bukan murahan. Yesus harus menerima murka Allah, hancur sehancur-hancurnya karena Allah marah terhadap dosa. Dan tubuhmu ditebus oleh darahnya yang mahal. Kalau melihat murka Allah di dalam perjanjian lama ada dua, nanti bisa baca lagi, masih banyak. Saya kasih contoh, air bah. Itu murka Allah loh. Ya, dikirimlah si Nuh Simanjuntak. Disuruh bikin batra yang besar, panjang, lebar, tinggi, atas, semua udah oke, kata Alkitab. Nuh selain bikin batra, serukan pertobatan dan kekudusan di zaman itu. Siap. Apa yang terjadi? Selama 120 tahun Nuh bikin batra, gak ada yang bertobat di zaman itu. Keterlaluan loh Bapak Ibu. Saya baca juga emosi. Kita aja emosi, apalagi Nuh. Saya bilang gila juga ini 120 tahun loh, 1 abad plus 20 tahun. Gak ada yang bertobat, minimal kan nyangkut berapa gitu kan. Ada keluarga siapa yang bertobat? Tidak ada. Yang masuk dalam batra yang hidup sebagai manusia hanya Nuh, istri dan anak-anaknya bersama mantunya. Yang lain menolak pertobatan dan kekudusan. Akhirnya sama binatang-binatang yang dipilih Tuhan. Nuh, zebra masuk. Gajah masuk. Jerapah masuk. Udah masuk. Yang terakhir, Nuh request sama Tuhan. Tuhan, ada satu binatang yang tertinggal. Izinkan masuk. Apa? Sapi kaki pendek. BABI. Kan Nuh kan Simanjuntak.
Halak kita, aparah. Oh gitu Nuh, ya tolong dibantulah. Nuh, Simanjuntak, istrinya Manado, anaknya Papua. Suku-suku itu kalau nggak ada binatang ini, wah repot Bapak Ibu. Orang Batak, walaupun dia udah kolesterol, asam urat nggak bisa jalan, pasti colong-colongan makan lapo, pasti. Minimal seminggu sekali, darah itu memanggil untuk makan lapo. Lapo paru main, nah itu dia tuh. Ada tuh di kota wisata, ada itu. Ya kan? Orang Manado apalagi, istri saya orang Manado. Wah, waktu kita di Manado, awal-awal masuk kota Manado, kalap. Lihat sate babi segede-segede gini Bapak Ibu. Di Tomohon tuh, rage namanya, R-A-G-E-Y, rage. Yang paling viral tuh ada namanya rage tante ola, kalau di Manado tuh buat oleh-oleh. Kita kalau makan mulut kita ngunyahnya lama. Kalah sate babi di sini bang. Orang Manado tuh sate babinya gini-gini. Apalagi Papua. Waduh, babi hutan celeng. Pulang ke kampung bawa celeng Bapak Ibu. Bener gak kan gitu kan? Ya kan? Apalagi yang pedalaman belah itu babi hutan. Kata Nuh ke Tuhan, tolong dibantu Tuhan. Supaya ada babi panggang di Batra ini. Kan kita gak bisa keluar Tuhan. Minimal kita barbekyuan lah, barbekyuan. Tuh lihat. Ih Bapak Ibu gak ada yang bertobat loh. Gak ada yang bertobat. Nah pertanyaannya adalah sebelum Yesus datang, kita bertobat gak? Jemaat Tiberias bertobat gak? Bukan amin, bertobat atau enggak, itu aja. Bertobat gak? Bertobat, itu jawabannya. Bertobat. Kalau diberkati, amin. Nah itu. Jemaat Tiberias Betos, bertobat gak? Bertobat. Jaga kekudusan gak? Jaga kekudusan. Ini akhir zaman, jangan main-main. Tubuh kita ini sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Jangan gunakan untuk hal yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan dianggap sepele. Namanya Pak anak muda Pak. Namanya mabuk, minum. Waduh, biasa Pak. Ya, saya berapa kali melihat anak muda di kota Manado habis minum cap tikus, tabrakan, mati. Tuh lihat. Bapak-bapak minum tuak. Usus bocor. Panggil pendeta. Bu, kenapa? Suami meninggal, Pak. Kenapa, Bu? Meninggal. Minum tuak bocor, Pak. Dia punya usus. Menurut Pak Pendeta, kalau mabuk begini bocor usus minum tuak, masuk surga enggak? Oh, haleluya. Nanyanya berat bener ini. Di depan kita lagi. Waduh, Bu, kalau soal surga atau neraka, itu hak prerogatifnya Tuhan, bukan pendeta. Tuhan berkati ya Bu. Iya Pak Pendeta. Sampai di parkiran, neraka Bu, ya kan. Lari. Nih saya mau kasih pertanyaan sederhana. Ada satu orang, bapak-bapak nih, mabuk nih, minum minuman keras. Goyang kayak drunken master. Mabuk. Nggak pulang-pulang ke rumah. Istri udah nangis-nangis, anak udah nangis-nangis. Mabuk ya. Main perempuan mabuk. Tiba-tiba dia bawa motor, ditabrak truk. Menurut jemaat nih, kita mikir-mikir polos-polos saja. Kalau orang begitu selamat atau tidak? Ini nggak ada suara ini. Halo. Menurut jemaat Tiberias selamat atau tidak? Nah, dipikirin tuh. Dipikirin. Bukan Tuhan nggak sayang sama dia. Tuhan sudah kasih banyak kesempatan dia bertobat. Tapi iblis mengintip dia untuk hancurin hidup dia. Makanya berjaga-jaga. Stop lagi mabuk-mabukan. Stop lagi malam minggu ke kota sana. Stop lagi ke tempat dugem. Stop lagi minum-minuman keras. Stop lagi main narkoba. Stop untuk seks bebasnya. Stop untuk perselingkuhannya. Stop semuanya. Tubuhmu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Tubuh kita bait Allah.
Ya masih ngerokok. Kadang-kadang saya altar call di sini, suka melihat ada kantong, ada rokoknya di sini. Saya mau ambil itu gudang garam, cuma kejauhan Bapak Ibu. Kan di sini saya mau ambil, nanti saya jatuh lagi. Saya lagi doa, gudang garam, malu om depan pendeta om. Kalau mau altar call sembunyiin dulu dong. Kadang-kadang kita, aduh Tuhan, dia minta disembuhkan, ada itu. Ya, dia minta disembuhkan di luar. Kadang-kadang kan kita keluar lagi ngantri kan, jemaat kan berjalan kan, baru keluar. Pas kita buka kaca, shalom, shalom pendeta. Rokoknya taruh di belakang, kepalanya ada asap Bapak Ibu. Jangan begitulah. Jangan begitulah, hormatilah hari Minggu ini. Habis ibadah loh. Habis ibadah loh. Ya berhikmat dikit lah. Pendetanya aja belum keluar dari gereja, dia udah main tarik-tarik rokok kudus Bapak Ibu ya kan. Janganlah. Yuk mulai berhikmat sekarang. Ya, tubuh kita bait Allah. Nanti kalau udah kena paru-paru baru cari pendeta. Ya kan, kalau udah kanker paru-paru, paru-parunya udah hitam gara-gara nikotin, baru mujizat itu nyata. Ya kan, aku percaya yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ya kemarin-kemarin kita pendeta udah sampai urat putus, udah mau putus di leher, suruh bertobat, gak bertobat. Malah nantangin, mana ayat Alkitabnya dilarang merokok. Gila, pendeta ditantang loh. Bukannya iya nurut gitu, ditantang pendeta. Kalau pendeta bisa membuktikan dilarang merokok ada di Alkitab, saya akan berhenti ngerokok hari ini juga. Ya nggak bisa juga, kita cari juga. Yang saya tahu ya ini tubuh kita adalah bait Allah. Engkau sudah dibayar lunas. Kalau memang rokok berbicara dilarang merokok, itu di ruang ICU itu banyak, itu di ruang ICU tulisannya dilarang merokok. Ya kan harus bersih-bersih, bukannya di SPBU, di ruang ICU juga banyak ditulisan dilarang merokok di tempat ini karena ruangan ini steril. Ya, masa harus udah ngorok dulu pakai selang. Baru istrinya panggil pendeta, tolong doain suami saya kanker paru-paru. Kenapa Bu? Karena dulu ngerokok. Gak dinasehatin, malah galakan dia daripada saya. Tuh lihat. Jangan sampai terkapar dulu baru bertobat. Hari ini yang datang masih ngerokok, mohon maaf ya bapak-bapak, saya penuh dengan kasih ini ngasih taunya. Pulang dari tempat itu buang rokoknya. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini aku salah masuk jam gereja, ya kan. Buka-buka keras semua. Tahu gini gue masuknya jam 2 dah. Kenapa jam 4 gue? Kemarin dia jam 4, kenapa jam 4 lagi sih dia sih? Kenapa dia jam 4 terus sih? Ada apa nih Tiberias ini? Ya bukan saya yang ngatur, ibu gembala yang ngatur. Tidak ada kebetulan kita ketemu hari ini. Amin. Ya bapak ya bapak, apalagi yang masih muda, anak masih kecil-kecil, jangan. Kan mau lihat panjang umur ya. Mau pengen lihat anak kita juga sampai nikah, kita ada di samping lihat anak kita nikah, bisa gendong cucu, mau dong. Jaga. Tubuh kita adalah bait Allah. Berjuang untuk jaga kekudusan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus membangkitkan semangat untuk hidup kudus. Ya, harus semangat ya hidup kudus. Kita tinggalkan kehidupan dan cara hidup kita yang lama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, apa yang Roh Kudus kerjakan buat kita? Yang ketiga adalah Roh Kudus mengingatkan kita tentang janji Tuhan. Ya, kita buka Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Silakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, slide selanjutnya apa?
Ketika kita membaca, mempelajari dan mengisi pikiran dengan firman Tuhan dan menyimpan di dalam diri kita, kebenaran itu yang akan diingatkan oleh Roh Kudus di waktu yang tepat. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan dalam Perjanjian Lama, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Karena iblis itu nyerang kita, mengintimidasi kita, menteror kita siang dan malam. Coba kalau kita sedang khawatir ya, kekhawatiran itu tidak memilih jam loh. Ya khawatir jam 10, gak ada. Baru bangun pagi aja, baru melek, udah khawatir. Tuh lihat, lagi nyapu di rumah, ibu-ibu tiba-tiba lagi nyapu, bengong, khawatir. Lagi siang baru beres makan siang, lagi duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba diserang, khawatir. Sore-sore lagi semprot tanaman di halaman, sore-sore tiba-tiba diserang, khawatir. Malam mau tidur, tiba-tiba diserang, khawatir. Iblis tidak pandang waktu untuk menyerang kita. Makanya diperlukan ketekunan untuk baca firman. Tapi banyak orang Kristen hidupnya nggak rohani, matinya rohani. Tapi ada juga orang Kristen namanya rohani loh, ada loh. Saya kenal ada beberapa jemaat sama yang pelayanan. Ibu siapa namanya? Ibu rohani. Ibu rohani saya bilang. Ada nggak ibu jasmani gitu kan? Bapak siapa namanya? Jasmani. Ya kan? Waktu hidup nggak rohani, tapi waktu mati, Alkitab. Sampai bela-belain ke Gramedia beli yang baru Alkitabnya. Bibel. Indonesia sebelah kiri, bahasa Batak sebelah kanan. Wih, kita juga waktu datang ke rumah duka lihat, Tuhan, rohani benar. Kiri bahasa Indonesia, kanan bahasa Batak. Bibel. Mantap nggak? Di bawah dekat perut kidung jemaat. Pundak buku ND. 5 foto pendeta. Alexander Simanjuntak. Pusing-pusing dah. Kegiatan rohani itu dilakukan waktu masih hidup. Kalau sudah mati ya tinggal tunggu antara selamat atau tidak. Ya udah itu doang. Gak ada kita di alam roh, waktu roh kita keluar, mau baca Alkitab, mau cari-cari perhatian sama Tuhan Yesus, baca Alkitab di alam roh. Gak ada. Justru pembacaan Alkitab itu waktu masih kita hidup, Pak. Ya ibu-ibu, pembacaan Alkitab itu waktu masih kita hidup, anak muda, jangan kebanyakan main game. Ya gamemu itu tidak menyelamatkanmu, justru dengan main game itu fokusmu kepada Tuhan akhirnya jauh makin berkurang. Lihat anak-anak main game sampai subuh-subuh, sampai jam 4, jam 5, apaan sih? Zaman dulu warnet, kiri, kanan dulu kanan. Itu apa namanya yang tempat pencet-pencet apa namanya tuh? Keyboardnya sampai hilang, A-nya hilang. Kalau kita ke warnet, ini A-nya kemana ini, kok nggak ada ini? Saya bilang, bang, yang jaga warnet, ini kemana A? Wah hancur Pak, habis main warnet, anak-anak main game sih, hancur tuh keyboard. Kita mau ketik A-nya kemana, caps lock kemana, hilang semua. Sampai subuh. Kita subuh doa, dia subuh baru pulang dari warnet. Kita nyanyi tubuhmu dan darahmu. Ada yang teriak, gol. Serang. Awas kiri, awas kanan. Tubuhmu dan darahmu. Awas kiri, serang. Akhirnya yang berjamuan kiri, yang berjamuan kudus. Awas, serang, kiri, kanan, kiri. Keikutan sama yang main game. Hati-hati loh. Teknologi kalau nggak ada hikmat, teknologi itu dipakai setan untuk membuat Bapak Ibu dan saya jauh dari Tuhan. Hati-hati. Ya, ayo mulai dengan membaca renungan pagi. Itu aja dulu, kita nggak usah banyak-banyak. Pak, saya mau menghabiskan Alkitab sebelum Natal 2024, pasti habis. Nggak usah banyak ngomong dah. Ada satu bapak-bapak bilang sama saya, Pak, masuk Januari ini saya akan membaca selesai sebelum Natal, akan selesai. Mantap Pak. Januari dia ngomong, ketemu lagi pertengahan tahun lalu, Juni Juli. Pak, apa kabar? Shalom Pak Lek.
Mujizat itu nyata? Iya, mujizat itu nyata, saya tahu. Bapak kan dulu janji mau baca Alkitab kan? Iya. Udah sampai mana Pak? Ketemu bulan Juni. Puji Tuhan Pak, masih di Kejadian Pak. Edan, Kejadian. Dia bilang Januari, ketemu Juni masih Kejadian. Jangan-jangan masih Kejadian 1. Roh Allah melayang-layang Bapak Ibu ya kan? Macam betul aja lah. Udahlah, nggak usah banyak prames-prames, janji-janji lah. Janji-janji, ingat janji. Nggak usah banyak janji-janji dah. Baca tuh renungan. Bahkan dengan kalau kita tekun baca renungan, itu nggak kerasa 1 tahun kita habisin itu Alkitab. Kan ada cara membaca Alkitab 1 tahun. Di renungan ada loh, step-stepnya. Jadi kita nggak bosan, nggak jenuh. Baca renungan, kita nggak usah banyak ngomong ini. Bangun pagi, saat teduh, baca itu. Pak, bagaimana kami mendapatkan renungan? Semua punya handphone, download tuh di handphone. Play Store ada. Kalau nggak ada, besok kita ketemu di Gramedia. Gramedia Cakung. Atau Gramedia Cikupa. Biar jauh, nggak mungkin datang kan? Ya biar. Buku renungan tuh paling 10.000. Ya, Bapak Ibu beli kuota sampai 120.000. Beli yang wifi unlimited bisa 300.000. Renungan 20.000 masih mikir-mikir. Tuhan tidak pernah mikir untuk memberkati Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu masih mikir untuk beli renungan, untuk baca firman. Jangan begitu dong. Ya, kalau mau gratisan udah download aja. Saya juga masih hari ini masih pakai downloadan yang di internet baca renungan. Simpel-simpel aja, bangun pagi baca. Oh ini. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ampuni, udah. Ampuni, shalom, aku mengampunimu, aku mengampuni, aku mengasihi, tenang. Besok pagi, besok lagi apa namanya? Selasa. Diberkati menjadi berkat. Wih, ada berkat. Jadi berkat bagi orang tua, istri, anak, keluarga atau teman. Yuk, ngopi-ngopi. Wih, tumben lu ngajak ngopi. Gua yang traktir. Wih, ada angin apa? Angin surga. Nah, itu dia tuh. Dulu nggak pernah traktir ngopi, janji jiwa. Sekarang aku diberkati menjadi berkat. Minimal ngopi dulu kita yang traktir. Gak usah ngomong gyukaku, apa restoran mahal. Aduh, gak usah banyak ngomong. Janji jiwa aja traktir dulu. Minimal taredok gado-gado depan komplek. Ayo kita makan. Kalau memang tipis duitnya, gorengan. Nah itu dia. Asam urat bersama Bapak Ibu ya kan. Ya kalau memang diberkati lebih-lebih ya boleh. Tapi kalau memang pas-pasan ya udah sesuai dengan kemampuan aja. Santai-santai aja kok. Ya, baca firman, amin. Baca firman. Yang main game-game jangan kebanyakan. Kalau perlu bertobat. Saya puji Tuhan ya, orangnya nggak suka main game. Tanya istri saya. Istri saya bilang, "Bang, tetangga anaknya beli PS5. PS5 ada ya, PS5 ya. Si Bryson mau dibeliin PS5, nggak ada PS-PSan. Posapam ada di depan. Itu PS juga itu namanya. Posapam. Tidak ada di rumah kita namanya PS. Gara-gara PS orang nggak keluar rumah lo, main terus lo. Bapaknya, anaknya, dulu anak-anaknya masih lari sana, lari sini. Saya lihat, kemana ini kok nggak ada lagi? Kok nggak pernah keluar? Main PS bos, aduh. Kasihan, nggak, saya bilang nggak ada main PS. Kalau beli congklak kita beliin. Congklak, kelak, 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 kelak. Gua beliin kalau congklak. Gua beliin. Ya. Kalau mau les piano, kita beliin keyboardnya. Tapi jangan pernah ada di rumah ini PS, tidak pernah ada. Untung istri saya baik. Ya, udah. Paling kalau anak, papi boleh pinjam handphone, ya udah, handphone sebentar, tapi jangan lama-lama. Hati-hati. Kalau kita dikuasai oleh teknologi, akhirnya kita lupa sama Tuhan. Baca Alkitab, tekun, karena dengan adanya masalah, bersama janji Tuhan, kita menang dalam segala perkara. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya, yuk kesimpulan terakhir. Kebenarannya adalah Roh Kudus menolong kehidupan kita. Percayalah apapun kelemahan dan masalah kita, bersama Tuhan sudah ada jalan keluarnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.